Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, Bapak Mudofar MPD. Di sini, izinkan saya menyampaikan refleksi modul ajar yang telah saya buat. Kegiatan ini merupakan tugas ujian tengah semester 1. Pada refleksi modul ajar, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, konten modul ajar. Yang kedua, kesesuaian modul ajar dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kaitan refleksi modul ajar dengan topik 1. Yang keempat, kaitan refleksi modul ajar dengan topik 2. Berikut ini beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Modul ajar ini dibuat untuk diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Ciremaigiri kelas 1 pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengenal suku kata ga, gi, gu, gego. Seperti susunan yang sudah tercantum pada modul ajar tersebut, adanya identitas, kompetensi awal, dan hal ini yang menjadi pembeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya pada modul ajar, yakni adanya profil pelajar Pancasila. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatiannya yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembiasaannya adalah berdoa sebelum dan setelah belajar, berkebinekaan global, anak bisa bekerja sama dalam kelompok meskipun adanya perbedaan kelompok seperti itu. Tetapi anak-anak dimotivasi untuk tidak saling membedakan antar teman. Yang selanjutnya gotong royong, anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok, mandiri. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara individu tanpa bergantung pada orang lain. Ini terlihat dalam kegiatan asesmen. Selanjutnya bernalar kritis. Anak-anak bisa melatih peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Yang salah satunya dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah kreatif. Anak-anak memberikan ide baru yang berkaitan dengan materi. Hal tersebut tercermin pada kegiatan kelompok di mana anak-anak membuat sebuah produk. Selanjutnya, sarana prasarana, target, dan jumlah anak. Di sini anak-anaknya terdiri dari 34 siswa. Sarana prasarana yang digunakan adalah ada perangkat digital dan alat tulis. Medianya seperti video, gambar teka-teki silang, waterfall card, dan sebagainya. Nah, dalam LKPD, karena pembelajaran ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi, maka terdapat 3 jenis LKPD yang berbeda disesuaikan dengan kategori kelompok peserta didik. Selanjutnya, ada model pembelajaran menggunakan project-based learning, metodenya ceramah, tanya jawab, penugasan, dan pendekatannya adalah scientific. Kompetensi intinya seperti yang sudah tertera, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Pada modul ajar kurikulum Merdeka, ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik untuk memancing dan memacu kemampuan berpikir kritis anak. Berikut ini ada kegiatannya dibagi pada 3, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Pada kegiatan pembuka ini lebih banyak fokus pada penekanan profil pelajar Pancasila, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Selanjutnya,
pada kegiatan inti, karena kegiatan inti pembelajaran ini adalah berdiferensiasi, maka kelompok dari kegiatan tersebut dibedakan. Ada kelompok audiovisual, praktik, dan visual. Nah, untuk kelompok video audiovisual, anak-anak memanfaatkan perangkat digital, yakni laptop sebagai medianya. Mereka menonton tayangan video gajah dan semut. Selanjutnya, anak-anak akan mencari kata yang mempunyai suku kata ga, gi, gu, ge, dan go pada lembar teka-teki silang dan menuliskannya menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya, anak mempresentasikan ke depan. Yang kedua adalah kelompok praktik. Pada kelompok ini, kemampuan anak yang dominan adalah pada kemampuan kinestetiknya, gaya belajar kinestetik, di mana anak-anak akan membuat waterfall card. Guru sudah memberikan alat dan bahannya, cara membuatnya, serta instruksinya, sehingga anak-anak bisa mengerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, anak pun akan menuliskan kata yang memiliki suku kata ga, gi, gu, ge, go, dan terakhir adalah presentasi. Nah, yang terakhir adalah kelompok visual, di mana kemampuan lebih anak adalah pada indera penglihatan, di mana anak-anak lebih memahami materi jika melihat gambar. Maka pada kelompok ini, anak-anak akan diberikan gambar, lembar kerja, serta instruksi bagaimana cara pengerjaannya. Materinya sama pada konten suku kata ga, gi, gu, ge, dan go. Nah, karena pembelajarannya beragam, berbeda, guru tetap mencari benang merahnya pada tahap konfirmasi bagi semua kelompok. Jadi, disampaikan inti materi dari materi tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, anak-anak diberikan lembar evaluasi secara mandiri. Kemudian, di sini ada kegiatan pengayaan diberikan bagi siswa yang memiliki nilai sama dengan atau di bawah KKM 75. Nah, hal yang unik dari modul ajar kurikulum merdeka adanya refleksi guru, di mana guru bisa melakukan refleksi dari mulai perencanaan, kegiatan, bahkan sampai evaluasi. Apakah pembelajaran tersebut berhasil atau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ini sudah lengkap adanya rubrik dari refleksi guru tersebut. Selanjutnya pada asesmen. Asesmennya ada 3 hal, yakni pada profil Pancasila, lebih kepada penilaian secara afektif. Selanjutnya penilaian formatif kegiatan kelompok yang unjuk kerja. Dan terakhir adalah penilaian formatif yang bersifat individu, di mana anak-anak diberikan soal untuk menuliskan suku kata ga, gi, gu, ge, go pada media Happy Note. Selanjutnya ini ada rubriknya, disesuaikan. Nah, rubrik ini pun disesuaikan pada setiap kelompok karena aktivitas, kegiatan, dan capaian dari setiap kelompok berbeda, maka rubriknya pun disesuaikan dengan kategori dari kelompok tersebut. Ini berikut beberapa lampirannya, ada soal diagnostik. Soal diagnostik ini dipakai sebelum guru menyusun atau mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Soal diagnostiknya berupa non-kognitif dan kognitif. Selanjutnya ini ada instruksi pada setiap kelompok. Kenapa instruksi ini diberikan? Catatannya adalah karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memanage kelas agar lebih kondusif, maka setiap kelompok diberikan instruksi agar saat guru menjelaskan pada kelompok A, kelompok B pun masih bisa mengikuti alur kegiatan dari instruksi yang sudah diberikan oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya ini ada asesmen diagnostiknya, ini adalah Happy Note-nya. Asesmen diagnostiknya kognitif berkaitan dengan cara belajar siswa. Kognitif dengan diberikan teka-teki
hewan besar yang punya belalai, itu yang berkaitan dengan materi tersebut. Sedangkan asesmen non-kognitifnya adalah mengenai cara belajar siswa tersebut. Selanjutnya ini adalah sedikit dokumentasi, ada kegiatan belajar. Dan yang selanjutnya berkaitan pada kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Modul ajar ini dirasa sudah sesuai karena menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasinya terjadi pada konten, proses, dan produk. Selanjutnya, kaitan dengan topik 1, di mana topik 1 itu membahas mengenai mengenal peserta didik. Sebelumnya, guru dibekali dengan teori-teori belajar seperti behavioristik, sosial kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Ini menjadi bekal guru untuk bisa memahami karakter peserta didik nanti dalam pengelompokan sesuai dengan kategori tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kaitan dengan topik 2. Jelas ada kaitannya. Mengapa demikian? Karena pada topik 2 ini dibahas adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena pembelajarannya berdiferensiasi, diharapkan ini bisa mengembangkan setiap kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.